akibatnya. Yi Xingchen, apakah kamu mengakui kesalahanmu atau tidak? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Sebaliknya kamu tanpa pandang bulu, menangkapku, mengabaikan bukti, melewati prosedur, dan mencoba menghukumku. Cara penjara tak berujungmu menangani masalah. Apakah bosmu Qi Xinglan tahu tentang ini? Ini hanyalah cabang dari penjara tak berujung. Sebuah divisi kecil. Tuan Qi Xinglan tidak bisa mengurus hal-hal di sini. Tapi kamu secara pribadi dikirim oleh grup naga tersembunyi. Hanya berdasarkan poin ini, cukup untuk memastikan kau tak akan pergi hidup-hidup. Aku yakin tidak akan lama lagi. Sebelum orang-orang dari grup naga tersembunyi datang sendiri untuk membawaku keluar. Menghadapi kematian, kamu masih berani bicara keras. Para penjaga bawa alat penyiksaan. Berani menyiksaku tanpa izin. Jika bos Anda Qi Xinglan sampai tahu, aku khawatir dia akan mengulitimu hidup-hidup. Kamu benar-benar berani mengancamku. Biar ku beritahu, di dalam penjara tak berujung. Jika kamu naga, kamu harus tunduk padaku. Jika kamu harimau, kamu harus berjongkok di hadapanku. Bahkan jika kamu adalah ahli setingkat dewa perang, kamu harus patuh menundukkan kepalamu padaku. Tuan, ini gawat tuan. Ada apa? Kenapa kamu panik? Sebuah tim hukum telah tiba di luar. Beberapa ratus orang totalnya. Mereka mengaku sebagai Departemen Hukum Grup Naga Tersembunyi. Nah, kali ini kamu pasti mati. Grup Naga Tersembunyi. Kali ini mereka ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Kapten, banyak tokoh penting dari markas besar penjara tak berujung telah tiba di luar. Sepertinya bos juga sudah datang. Cepat ikuti aku untuk menyambut. Para tuan, nak tunggu saja aku. Aku akan mengurusmu ketika aku kembali. Tidak perlu saya di sini. Kau punya nyali besar. Bos, untuk masalah sekecil ini, mengapa kami merepotkan Anda untuk datang ke sini secara pribadi? Apakah kau yang bosan hidup? Atau aku yang bosan hidup? Kau berani menyentuh orang ini? Bos, aku tidak mengerti maksudmu. Orang yang kamu maksud ini, sebenarnya siapa dia? Salam Master, Qi Xinglan gagal mengelola bawahannya dengan ketat. Saya mohon Master menghukum saya. Bos, apakah Anda salah? Anak ini secara khusus diminta oleh grup naga tersembunyi untuk ditangkap. Berani tidak menghormati Master. Kau mencari mati. Dia adalah pendiri kelompok naga tersembunyi. Tentu saja, poin ini dibandingkan dengan identitasnya yang lain sama sekali tidak layak disebut. Dia adalah kepala akademi, guru, dan maha bijak yang membina. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di Wasia. Bahkan Hongit Supreme dan saya saat melihatnya harus dengan hormat memanggilnya guru. Sekarang, tepat di depan bosmu, Qi Xinglan. Apakah kamu masih berniat menghukumku? Maha Guru dan pengajar, mohon maafkan pelanggaranku. Bawahan ini buta dan bodoh. Mohon maafkan saya, Tuan. Pergi ke aula eksekusi untuk menerima hukumanmu. Ya. Master, upacara magang Shen Yuyao akan dimulai dalam 1 jam. Saya benar-benar tidak mengerti. Istrimu ini, apa bagusnya dia? Dia memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih ingin menjadikannya murid setiap hari. Sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan ini sampai akhir. Shen Yuyao, kuharap kamu menyukai hadiah besar ini yang telah kusiapkan untukmu. Shen Yuyao, Master berhati lembut. Tetapi saya sebagai kakak seniormu, tentu saja tidak akan atur itu. Malam ini di perjamuan magang Shen Yuyao, saya akan menjadikannya lelucon terbesar. Guru, maafkan saya. Wan Ning bertindak atas inisiatifnya sendiri dengan membatalkan upacara magang Shen Yuyao. Wan Ning rela menerima hukuman. Cukup. Apa yang terjadi selanjutnya? Biarkan alam mengambil jalannya. Pergi. Yi Xingchen, berhenti di situ. Yi Xingchen, kamu yang tidak setia dan tidak adil. Bajingan tak tahu terima kasih. 3 tahun lalu, kamu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kakek Yuyao lah yang menjemputmu dan membawamu kembali. Bahkan menjodohkan Yuyao denganmu. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu telah membalas keluarga Shen kami? Apakah kamu pantas bagi kami? Apakah kamu pantas bagi Yuyao? Kakak menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih. Namun aku yakin bahwa selama bertahun-tahun, apa yang telah kulakukan untuk keluarga Shen sudah lebih dari cukup. Dalam hal ini, aku bisa mengatakan hatiku bersih. Ye Xingchen, kamu sampah tak berguna. Yang kamu lakukan setiap hari hanyalah mendirikan kios potong kaki yang buruk. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Apakah kamu sudah memenuhi sedikit saja tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Aku tidak pernah berpikir bahwa di hatimu aku selalu menjadi orang seperti ini. Apakah kakak Yuyao salah dalam apa yang dia katakan? Kau benar-benar tak berguna. Mengapa kau masih tanpa malu-malu berpegangan pada kakak Yuyao kita? Jika kau tidak tanpa malu-malu berpegangan pada kakak Yuyao kita, hari ini, guru tidak akan membatalkan perjamuan pemagangan malam ini. Keluarga Shen menunjukkan kebaikan padaku. Jika mereka berbicara buruk tentangku, aku akan menahannya. Tapi kau makhluk seperti semut, berani mengutukku. Kakak Yuyao, dia memukulku.
Kau harus menegakkan keadilan untukku. Ye Xingchen cukup. Mungkin apa yang dikatakan Subing sedikit keterlaluan. Tapi itu semua adalah fakta. Lihat dirimu sendiri. Aku sudah menggunakan usahaku sendiri untuk membuat guru menerimaku sebagai murid. Kamu masih berdiam diri, tanpa ambisi apapun sama sekali. Aku tidak punya ambisi. Ambisiku dulunya adalah menjagamu. Dan menjaga kakek. Dan bagaimana denganmu? Demi yang disebut kekuasaan dan ambisi, kau bahkan bisa memperlakukan pernikahan sebagai alat tawar-menawar untuk transaksi. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Mungkin, seharusnya aku tidak pernah setuju menikahimu demi kakek. Apakah kau tahu mengapa guru menerimamu sebagai murid? Tentu saja aku tahu. Itu karena bakatku. Karena aku memiliki tubuh suci kuno yang terpencil. Karena aku adalah seorang anak ajaib seni bela diri. Keluarga Shen telah merosot selama bertahun-tahun. Aku akui, menjadi murid guru adalah jalan yang diperlukan bagiku untuk menjadi ahli yang kuat. Oleh karena itu menceraikanmu. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ye Xingchen, kau yang hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak. Seorang suami rumah tangga hanya akan menjadi beban bagi kakakku di masa depan. Jika aku jati kamu, aku akan secara proaktif meminta cerai dari kakakku. Mengapa kamu masih ikut campur? Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu pikir kakakmu bisa mendapatkan guru untuk menerimanya sebagai murid? Benar-benar mengandalkan bakatnya. Bakat seni bela diri kakakmu dibangun secara paksa oleh orang lain. Pada akhirnya, dia adalah orang yang tidak berguna. Cukup. Dia akan selalu mendengar apa yang ingin dia dengar. Aku lelah, ayo pergi. Berhenti di situ. Ye Xingchen, apakah kamu benar-benar berpikir Wan Ning menyukaimu? Kamu tidak punya bakat, tidak punya status, dan tidak punya latar belakang. Apakah kamu pikir kamu memancarkan kecemerlangan dan penuh pesona? Dia adalah seorang yang tinggi dan agung, Dewi Perang. Mengapa dia menyukaimu? Apakah kamu bahkan tidak punya sedikit pun kesadaran diri? Tuan Wan Ning hanya memperlakukanmu sebagai mainan. Setelah dia bosan bermain, dia akan membuangmu seperti sampah ke tempat sampah. Aku tidak menyangka begini caramu memandangku. Sebentar lagi kau akan tahu siapa orang yang tidak punya kesadaran diri sebenarnya. Jika kamu menikahi seorang gadis biasa dan menjalani hidupmu dengan damai, aku justru akan menghargaimu. Tapi sekarang kamu memanjat tangga sosial dan telah menjadi kesayangan pria orang lain. Aku justru berpikir menceraikanmu adalah pilihan yang tepat. Benar saja, kamu masih seorang pria yang hanya ingin bergantung pada wanita dan hidup dari mereka. Kakak, jangan pedulikan dia. Mungkin dia diam-diam bersuka cita. Shen Yuyao, tahukah kamu apa kesalahan terbesar yang telah kamu buat dalam hidupmu? Tentu saja aku tahu. Tidak menceraikan. Pria ini lebih cepat. Konyol. Tuan Yi adalah pria paling luar biasa di dunia ini. Namun kamu secara pribadi mendorongnya menjauh. Tuan Wan Ning, meskipun seni bela dirimu luar biasa, aku harus mengatakan, seleramu dalam memilih pria benar-benar buruk. Ye Xingchen tinggal di keluarga Shen kami. Makan dan minum gratis selama 3 tahun. Orang macam apa dia? Bukankah aku tahu dengan jelas? Tuan Wan Ning. Bahkan jika kamu memilih kekasih pria, kamu seharusnya tidak begitu putus asa. Menurut pendapatku, bahkan jika Ye Xingchen ini dilampar ke jalanan, tidak akan ada satupun wanita yang akan meliriknya 2 kali. 3 tahun kehidupan pernikahan, hidup bersama siang dan malam. Ye Xingchen hanyalah seorang pria yang tidak mencapai apa-apa. Aku juga bisa memberimu sedikit nasihat. Dia seperti permen lengket. Begitu dia menempel padamu, kamu akan sama sepertiku, dipenuhi penyesalan tanpa akhir. Kalau begitu, aku juga akan memberimu nasihat. Jika kamu tidak bisa mendapatkan maaf dari Tuan Yi, guru tidak mungkin akan menerimamu sebagai murid. Apa yang kamu katakan? Tuan Wan Ning, Anda tidak bisa hanya karena dia adalah kesayangan pria Anda menunjukkan pilih kasih seperti itu padanya dengan membatalkan secara sepihak upacara magangku seperti ini. Apakah Anda tidak takut guru akan menyalahkan Anda? Kalau begitu kamu bisa pergi dan mencari guru untuk mengadu. Guru sedang menginap di suite kepresidenan di lantai atas. Dia juga punya hadiah besar untuk diberikan kepadamu. Anda tidak berbohong padaku kan? Apakah kamu pikir aku perlu berbohong kepadamu? Jangan khawatir, guru pasti akan membantumu. Selain itu, ketika kamu bertemu guru nanti, kamu harus menjelaskan dengan jelas kepadanya. Kamu perlu memberitahunya bahwa bukan kamu yang tidak mau menceraikan Ye Xingchen, tetapi dia yang menolak. Ibu, aku mengerti. Tanpa izin dari Tuan, penyusup akan dieksekusi tanpa ampun. Aku adalah Shen Yuyao dari keluarga Shen, calon murid guru. Aku mohon kalian berdua mengumumkan kehadiranku. Tanpa perintah dari Tuan, tidak ada yang diizinkan masuk siapapun mereka. Guru saya Shen Yuyao, tolong buka pintu untukku. Biarkan aku masuk. Shen Yuyao, mengapa dia ada di sini? Biarlah, sudah 3 tahun. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Masuklah. Siluet ini, mengapa sangat mirip dengan Ye Xingchen?
Silakan duduk. Sudah selarut ini. Urusan apa yang kau miliki denganku? Selama guru menerimaku sebagai murid, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti bertingkah seperti pelayan. Menyajikan teh dan air pun tidak masalah. Bakatmu luar biasa. Ada banyak orang di luar yang ingin menjadikanmu murid. Mengapa kau harus bersikeras menjadikanku gurumu? Karena mereka semua mengatakan, Anda adalah orang terkuat di Hwasia. Aku Shen Yuyao. Jika aku harus mengambil seorang guru, aku harus mengambil yang terkuat. Guru tolong terima aku. Shen Yuyao. Tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa orang yang berdiri di hadapanmu, orang terkuat di Hwasia ini, juga yang lemah? Suami yang tidak berguna di matamu. Apakah menjadi kuat begitu penting di matamu? Jika aku harus menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, maka aku lebih baik mati. Aku tidak akan berhenti pada apapun, mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi jalanku, termasuk pernikahanku. Jadi kehidupan biasa yang aku kejar, begitu tidak berharga di matanya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mulai sekarang, kau adalah murid pribadiku. Terima kasih guru. Kakak senior sebelumnya menyebutkan bahwa Anda punya hadiah besar untukku. Apa itu? Tidakkah kau memiliki sesuatu yang ingin kau katakan? Terima kasih guru. Aku benar-benar tidak menyangka. Guru bahkan menangani masalah ini. Untukku, begitu guru turun tangan. Bahkan jika Ya Xingchen tidak mau, dia tetap harus dengan jujur menandatangani perjanjian perceraian ini. Tanpa beban Ya Xingchen, aku bisa dengan sepenuh hati mengikuti guru dan mencapai alam tertinggi lebih cepat. Bagimu, dia hanyalah beban. Aku tidak akan menyebutnya beban. Tapi dia tidak bisa lagi mengimbangi langkahku. Aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. Dan dia hanyalah orang biasa. Dia tidak bisa membantuku dengan apapun. Masa depannya dan masa depanku hanya bisa seperti orang asing. 3 tahun hidup bersama, bukankah kau dan dia memiliki perasaan sama sekali? Mungkin aku melakukannya, tapi ada banyak kekecewaan. Semua perasaan yang kumiliki untuknya selama 3 tahun terakhir, di tengah kehidupannya yang menganggur, perlahan menghilang sepenuhnya. Jika Anda guru tidak bersedia, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Masalah di antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Itu benar. Seseorang yang begitu mulia seperti guru, keberadaan yang seperti dewa, bagaimana mungkin Anda bisa cemburu pada orang tak berarti? Lancang, kau dan aku hanyalah guru dan murid. Kau sebaiknya tahu tempatmu. Ya, guru. Guru, mengapa Anda selalu mengenakan topeng saat bertemu saya? Bolehkah saya melihat seperti apa penampilan Anda? Jika guru tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Kau melampaui batasmu. Yuyo tahu dia salah. Mohon hukum saya, guru. Ambil surat cerai ini. Dan E-nya. Ya. Masuk. Bos, dalam 2 hari akan tiba jamuan ulang tahun Tuan Tua. Anda sebelumnya menginstruksikan untuk mengambil pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi sebagai hadiah untuk Tuan Tua Shen. Namun, Anda dan Nona Shen sudah bercerai. Apakah pesanan 100 miliar ini masih berlaku? Dalam pertempuran saat itu, aku terluka parah dan jatuh pingsan. Tuan Tua Shenlah yang menyelamatkanku. Pesanan 100 miliar ini. Mati. Jangan sebut-sebut si pembawa sial itu nasib buruk. Orang tidak berguna yang kau bicarakan itu adalah orang yang memberikan kepada keluarga Shenmu pesanan 100 miliar itu. Kakak Xiaobingku berasal dari Departemen Bisnis Grup Naga Tersembunyi. Pesanan ini jelas diamankan sepenuhnya oleh kakak Xiaobing. Apa hubungannya denganmu? Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu. Selalu mencoba mengambil pujian untuk dirimu sendiri. Jadi kami bilang kamu pembawa sial. Apakah kamu merasa dirugikan saat kamu menceraikan Yuyao? Calon menantuku segera mengamankan pesanan 100 miliar untuk keluarga Shen kami. Jika kamu bilang kamu bukan pembawa sial, lalu kamu ini apa? Yi Xingchen, kau tidak berguna. Mengapa kau mencoba mengklaim setiap sedikit pun pujian? Apakah kau sangat menikmati mendapatkan sesuatu tanpa usaha? Pantas saja kakak Yuyao menceraikanmu. Xiaobing, Dia adalah ibu mertuaku selama 3 tahun. Jika dia berbicara buruk tentangku, aku bisa membiarkannya. Kau ini siapa? Apa kau pikir kau pantas tidak menghormatiku? Kakak Yuyao dia memukulku. Ye Xingchen, hak apa yang Anda miliki untuk memukulnya? Xiaobing baru saja membawakan keluarga Shen kita pesanan 100 miliar. Dia adalah pahlawan besar keluarga Shen kita. Tepat sekali. Lihatlah diri Anda sendiri. Saya sudah menikah dengan Anda selama 3 tahun. Kontribusi apa yang sudah Anda berikan
kepada keluarga Shen kita. Hanya mencuci pakaian dan memasak itu saja. Bisakah Anda lebih tidak berguna lagi? Jika bukan karena fakta bahwa Anda belum memberikan kontribusi apapun kepada keluarga kita, saya tidak perlu menceraikan Anda. Aku belum memberikan kontribusi kepada keluarga Shen. Menurutmu dari mana disolet Ancient Saint bodimu berasal? Menurutmu dari mana pesanan 100 miliar keluarga Shen berasal? Kamu tidak akan mencoba mengatakan lagi bahwa kakakku memakan pil kekuatan besar murahanmu. Dan itulah mengapa dia menjadi seorang ahli bela diri yang jenius kan? Itu konyol. Berapa harga beberapa butir permen kacangmu itu? Ayo, aku beri kamu. Dalam 3 tahun ini, kakakmu telah meminum setidaknya 1000 pil dariku. Di pasar gelap, setiap pil dinilai 200 juta. Totalnya 200 miliar. 200 miliar. Apakah kamu merampok orang? Ye Xingchen, berhentilah main-main. Kalau Anda mau uang katakan langsung. Jika itu masuk akal, saya bisa memberikannya kepada Anda. Anggap saja itu kompensasi atas upaya Anda untuk keluarga kita selama bertahun-tahun. Shen Yuyao, kau tidak akan pernah percaya apa yang aku katakan. Kau hanya percaya apa yang ingin kau percaya. Bibi Shen, saya pikir orang tak berguna ini, setelah dipaksa bercerai oleh kakak Yuyao, telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Meminta uang, tidak mungkin. Mengapa membuang-buang kata? Pintunya ada di sana. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah kami mengusirmu? Ye Xingchen, aku menasihatimu untuk bersikap masuk akal. Berhentilah mengganggu kakakku. Kakakku sudah menceraikanmu. Selain itu, kamu sudah menempel pada Tuan Wanning dan menjadi kekasih prianya. Mengapa kamu masih mengganggu kakakku? Aku tidak datang untuk bertel-tel. Hari ini, aku datang untuk menemui kakek. Apakah kamu pikir kamu bisa begitu saja menemui orang tua itu? Kapanpun kamu mau. Siapa tahu, jika kau membawa kuman, mau bertemu orang tua itu teruslah bermimpi. Ye Xingchen, kita pernah menjadi suami istri. Saya tidak ingin semuanya menjadi terlalu buruk. Pintunya ada di sana, pergilah sendiri. Jangan paksa keluarga Shen kita untuk bertindak. Untuk jamuan ulang tahun orang tua itu, aku akan membawa pesanan 100 miliar sebagai hadiah. Aku harap saat itu, kau akan memiliki cukup keberanian untuk menolakku masuk. Kakak, saya rasa ini Yi Xingchen pada dasarnya memiliki niat buruk. Mungkin dia ingin membuat masalah di perjamuan ulang tahun kakek. Saya rasa itu belum tentu benar. Bagaimanapun kakek menyelamatkannya 3 tahun lalu. Kakak Yuyao, Anda hanya tidak mengerti orang-orang seperti dia. Dia dipaksa bercerai oleh Anda. Itu pasti seseorang yang menyimpan dendam. Tepat sekali. Bukankah dia baru beberapa hari yang lalu menghasut Tuan Wanning untuk datang ke upacara magangmu dan membuat masalah? Kakak, jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini. Saya sangat akrab dengan orang-orang di Departemen Keamanan Grup Naga Tersembunyi. Saya akan mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Setelah itu dia akan bersikap baik. Baiklah, Xiaobing. Aku serahkan masalah ini padamu. Xiaobing, Ye Xingchen hanyalah orang biasa. Jangan keterlaluan. Kakak, santai saja. Paling-paling saya akan menahannya selama beberapa hari. Setelah perjamuan ulang tahun Tuan Tueshen selesai, saya akan membiarkannya pergi. Kalau begitu baguslah. Saya percaya Anda untuk menangani masalah ini. Pria ini Yi Xingchen telah berulang kali mempermalukan saya. Kali ini saya pasti akan membuatnya hadapi konsekuensinya. Yi Xingchen, teruslah lari. Sepertinya Subing beberapa hari terakhir ini belum menggosok toilet yang cukup. Apakah Anda perlu orang-orang dari grup naga tersembunyi untuk turun tangan? Ikan teri kecil seperti ini. Jika Anda turun tangan, itu akan merendahkan Anda. Tidak perlu. Aku sudah menoleransi orang ini selama 3 tahun. Di keluarga Shen, hari ini, aku akan melampiaskannya padanya. Yi Xingchen, aku tahu kau ada di dalam. Cepat keluar. Berhenti pura-pura mati. Jika kau tidak keluar, aku benar-benar akan menghancurkan mobil ini. Lihat mobil ini. Ini mungkin bukan milikmu kan? Jika aku menghancurkannya, kau mungkin tidak mampu membayarnya kan? Aku akan menghitung sampai 3. Aku benar-benar akan menghancurkannya saat itu. 3, 2, 1. Kamu bajingan Yi Xingchen. Kau mempermainkan trik kotor padaku kan? Tuan Wanning tidak ada di sini hari ini. Aku ingin lihat apa yang kau pakai untuk melawan sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Berandal kecil ini cukup mampu berkelahi. Kenapa kalian berdiri di sana tertegun? Pukul dia. Kedua orang ini disewa olehku dengan harga mahal. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang kau lakukan? Jangan main-main. Aku memberitahumu. Aku adalah anggota Hidden Dragon Group. Jika kau menyinggungku, aku akan memastikan kau tidak bisa lolos begitu saja. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku juga dari Hidden Dragon Group. Apa maksudmu? Mereka dari keamanan Hidden Dragon Group. Apakah Shen Meng memanggil mereka? Orang-orangku ada di sini.
Orang-orangku ada di sini. Jika kau punya nyali bersikaplah sombong. Dan coba aku lagi. Apa kau yakin mereka adalah orang-orangmu? Bukan milikku. Mungkinkah mereka milikmu? Semua orang di Hidden Dragon Grove dengarkan. Patahkan tulangnya. Dan lemparkan dia keluar untuk memberi makan anjing. Apa kau yakin aku yang akan lumpur? Dan bukan kau. Kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Namun kau masih sangat sombong. Yi Xingqian, aku tahu kau petarung yang hebat. Namun, apakah kau cukup percaya diri untuk menghadapi seluruh Hidden Dragon Grove sendirian? Idiot tak berotak. Semua orang di Hidden Dragon Grove dengarkan. Ingat wajah ini. Nanti saat aku memberi perintah, aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Yi Xingqian, ini adalah konsekuensi dari kau yang berulang kali menyinggungku. Apakah kau tahu di mana kesalahanmu sekarang? Tolong katakan padaku. Kau seharusnya tidak menyinggungku. Aku adalah anggota Hidden Dragon Grove. Orang-orang ini hanyalah sebagian kecil dari orang-orang di Hidden Dragon Grove. Hidden Dragon Grove-ku. Jika setiap orang meludah sekali, mereka bisa menenggelamkanmu. Apakah kau tahu rasa takut sekarang? Memang dengan begitu banyak orang. Aku takut. Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat. Aku memberitahumu. Salah satu dari ini, saudara manapun yang kau seret keluar, adalah ahli tingkat atas. Tidak seperti keterampilanmu yang biasa-biasa saja. Menghancurkanmu. Seperti menghancurkan seekor semut. Karena memang begitu. Kalau begitu berhentilah banyak bicara. Mari kita bertarung sebentar. Baiklah. Kau mencari mati sendiri. Semua dengarkan. Bongkar tulangnya untukku. Tidakkah kau mengerti ucapan manusia? Atau apa? Aku bilang serang. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Apakah telingamu tuli? Salam bos. Subin. Kau punya nyali besar. Bos Wei, kenapa kau ada di sini? Yi Xingqian, kau tahu bosku ada di sini. Jadi kau memasang jebakan untukku. Bukan begitu. Kau yang mencari masalah ini. Subin, mulai hari ini, Anda dipecat dari grup naga tersembunyi. Selain itu, grup akan menyelidiki secara menyeluruh masalah keuangan. Bos Wei, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku direkrut secara khusus oleh bos besar. Jika kau melakukan ini, apakah bos besar setuju? Anda menggosok toilet selama seminggu. Apakah Anda belum belajar dari kesalahan Anda? Siapa yang Anda provokasi? Tidakkah Anda tahu siapa yang aku singgung? Memecat Anda adalah persis apa yang diinginkan oleh bos besar. Ayo. Yi Xingqian, kau bajingan tak tahu malu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Shen ini benar-benar makmur. Tahukah Anda, pada jamuan ulang tahun tetua Sheikh hari ini, grup naga tersembunyi akan memesan 100 miliar. Sebagai hadiah ucapan selamat, saya sudah mendengarnya sejak lama. Jamuan ulang tahun tetua Shen, grup naga tersembunyi, bahkan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tepat sekali, merupakan kehormatan bertemu dengan Anda. Keluarga Shen benar-benar, setiap anggotanya luar biasa. Saya berani menjamin bahwa dalam 10 tahun keluarga Shen pasti akan mendominasi Central State, tahta keluarga nomor 1. Anda terlalu baik, Anda terlalu baik. Semua ini berkat calon menantuku Subing. Dialah yang mengamankan untuk keluarga Shen kita. Pesanan 100 miliar. Benar-benar muda dan menjanjikan. Muda dan menjanjikan. Qixinglan yang agung dari Huaxia telah tiba. Apel, itu adalah Qixinglan yang agung dari Huaxia. Raja Zhenbei telah tiba. Apel, yang agung dari Huaxia. Raja Zhenbei Hongyi juga ada di sini. Keluarga Shen ini, koneksi macam apa yang sebenarnya mereka miliki? Kalian masih belum tahu. Kakakku adalah murid dari guru bijak tertinggi Huaxia. Kedua yang tertinggi dari Huaxia ini. Mereka pasti ada di sini karena menghormati reputasi kakakku. Salam kepada kedua Tuan Agung. Salam Nona Shen. Kami berdua juga pernah berniat untuk menjadikan Nona Shen sebagai murid. Tapi siapa sangka bahwa guru akan merebutmu lebih dulu. Terima kasih kepada kalian berdua. Silakan lewat sini kalian berdua. Mengapa bajingan ini ada di sini? Aku pikir dia pasti mengikuti kedua tokoh terhormat itu ke sini. Yi Xingqian, kau menantu numpang tak berguna. Apakah ini tempat yang boleh kau datangi? Ini adalah pesta ulang tahun Tuan Tua. Kenapa aku tidak boleh datang? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Shen. Semua orang yang hadir, semuanya, bos besar bernilai puluhan juta. Bahkan dua agung Huaxia telah tiba. Kau orang yang tidak berguna. Apakah kau pantas berada di acara keluarga Shen kami ini? Yi Xingqian, aku peringatkan kamu. Hari ini adalah hari besar ketika keluarga Shen kita menandatangani kontrak dengan grup naga tersembunyi untuk pesanan 100 miliar. Jika kamu berani membuat masalah, kamu akan menyesalinya. Saya dengar orang ini adalah menantu tak berguna keluarga Shen. Bukankah dia sudah diusir oleh keluarga Shen? Mengapa dia ada di sini lagi?
Apakah itu perlu ditanyakan? Keluarga Shen mengamankan pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi. Siapa yang tidak akan cemburu? Anak ini pasti sangat menyesalinya. Kebaikan Tuan Tua sangat besar. Aku datang hari ini untuk membalas kebaikan itu. Jangan paksa aku untuk bermusuhan dengan kalian semua. Hanya sepotong sampah. Bahkan jika kita berselisih, bukankah kamu tetap sampah? Apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Demi Tuan Tua, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, jangan paksa aku untuk bersikap kejam. Penjaga, seret dia keluar untukku. Siapa yang berani mengusir Tuani? Keluar, Dewa Perang Wanning. Meskipun kamu adalah kakak seperguruanku, hari ini adalah urusan pribadi keluarga Shen. Itu bukan urusanmu, Nona Shen. Sebelum kau berbicara, pelajari dulu cara berbicara dengan seorang ahli yang kuat, terutama dengan seorang ahli yang kuat sepertiku. Tuan Wanning, saya juga merepotkan Anda sebentar. Hormati keluarga saya. Kalau begitu repotkan keluargamu untuk belajar menghormati Tuan Yi terlebih dahulu. Anda Ye Xingchen, haruskah Anda bersikeras bersembunyi di balik wanita ini? Haruskah Anda bersikeras menjadi pria simpanan? Tidak bisakah Anda memiliki karir sendiri? Tidak berguna. Aku tidak pernah berpikir bahwa di hatimu, aku adalah orang yang seperti itu. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Tahukah Anda apa yang orang luar katakan tentang saya? Bahwa saya menikahi songbok sampah. Sampah. Dibandingkan dengan kakakku, kamu secara alami adalah sampah. Kakakku sekarang adalah seorang yang tinggi dan terhormat, murid langsung dari guru. Dan bagaimana denganmu? Kamu hanyalah seorang pria yang bersembunyi di balik seorang wanita yang tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Shen Yuyao, apakah kau benar-benar mengerti aku? Jika aku memberitahumu bahwa kau, termasuk seluruh keluarga Shenmu, berutang segalanya The padaku, film was apakah kau akan translated mempercayainya? and Tidak, kau narrated tidak by akan mempercayainya. NVIDIA. Kau hanya mempercaya apa yang ingin kau percaya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri ini. Kau ingin melihat kepercayaan diriku ya? Selama guru menerima saya sebagai murid, saya bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti melayani seperti pelayan. Membawakan teh dan air pun tidak masalah. Guru Anda tidak boleh. Ada terlalu banyak mata dan telinga di sini. Kekacauan dari pertempuran itu belum mereda. Banyak musuh luar sedang mencari keberadaan Anda. Ada apa? Bukankah Anda ingin menunjukkan kepada saya kepercayaan diri Anda? Di mana kepercayaan diri Anda sekarang? Jika Anda meninggalkan saya, Anda mungkin bahkan tidak akan bisa bertahan hidup, bukan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mencari cara sendiri. Tentu saja saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun Anda masih bisa mengandalkan wanita kaya Anda untuk menumpang hidup beberapa tahun lagi. Dewa Perang Wanning, meskipun aku akui, seni bela dirimu memang tangguh. Tetapi seorang pria yang bahkan kakakku pandang rendah, kamu perlakukan seperti harta karun. Apakah Anda ingin mati? Kalian berdua, jangan merusak keharmonisan karena Yi Xingchen. Sampah ini, aku yakin Dewa Perang Wanning pasti juga telah ditipu oleh Yi Xingchen. Sampah ini, ya waktu hampir habis. Perjamuan akan segera dimulai. Mari kita duduk. Ambil tempat duduk kalian. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Tempat duduk di sini diatur sesuai dengan nilai hadiah ucapan selamat. Dewa Perang Wanning, dia boleh duduk di depan. Sedangkan kau, paling-paling kau terhitung sebagai seorang pelayan Dewa Perang Wanning. Dia bisa duduk di depan, tapi kau tidak bisa. Xiaobing, keluarga Shen kita tidak begitu fisik. Hari ini demi Dewa Perang Wanning, mengapa kamu tidak berdiri di samping untuk upacara? Setiap orang yang datang adalah tamu. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu berdiri? Nah, bagaimana kalau begini untukmu? Apa kau bertingkah seperti anjing? Goyangkan ekormu untukku dan menggonggong beberapa kali. Namun aku bisa menyuruh seseorang menyiapkan untukmu di luar sebuah bangku kecil untuk diduduki. Bagaimana dengan itu? Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Bidishan dia memukulku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Yi Xingchen Xiaobing berbicara kepadamu seperti itu. Kau telah diperlakukan tidak adil. Dasar sampah. Dulu ketika kau berada di rumah kami, sisa makanan. Bukankah kau memakannya juga? Apa bedanya kau dengan seekor anjing? Sebelumnya Demi Yuyao, aku memanggilmu Mama. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Xingchen, apakah Anda berencana untuk menyentuh ibu saya sekarang? Mengapa Anda tidak memikirkan mengapa? Semua orang menertawakan Anda, karena Anda dan kami pada dasarnya bukan orang dari dunia yang sama. Anda mengandalkan Wan Ning untuk menyelinap masuk ke lingkaran ini. Tapi apa gunanya itu? Itu hanya membuatmu lebih bahan tertawaan. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Mereka memandang Anda seperti badut. Badut, apakah aku di matamu juga seorang badut? Ini 10 juta. Mulailah bisnis kecil. Nikahi gadis yang sangat biasa. Dan jalani kehidupan yang baik. Anggap saja ini kompensasi kecil. Aku bahkan tidak peduli dengan uang dalam jumlah kecil ini. Ye Xingchen, tidak bisakah Anda menghadapi kenyataan? Anda tidak punya kemampuan sendiri, mengandalkan menjadi pria simpanan. Anda akan ditinggalkan cepat atau lambat. Lagi pula siapa Wan Ning? Seorang dewi perang wanita yang tegas. Apa kau pikir dia adalah seseorang yang mudah dipermainkan? Begitu dia melihat melalui kata-kata manismu. Apa kau tahu bagaimana nasibmu nanti?
Kau tidak perlu khawatir tentang nasibku. Setelah aku memberi hadiah ulang tahun kepada tuan tua, aku akan pergi. Keluarga Shen kami tidak menghargai hadiahmu. Ambil uang ini atau tinggalkan saja. Perjamuan sudah dimulai. Semuanya silakan duduk. Semakin tinggi nilai hadiah ucapan selamat yang dipersembahkan, semakin dekat tempat duduknya. Benar, Benarkah begitu? kau orang yang tidak berguna. Sebaiknya kau pergi berlutut di sudut. Dasar sampah. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Cepat turun ke sini. Mencoba membuat masalah lagi ya. Aku memberi hadiah senilai 100 miliar. Bolehkah aku bertanya di meja mana aku harus duduk? Kau membuatku tertawa sampai mati. Tidak apa-apa jika kau ingin pamer, tapi berpura-pura menjadi sebegitu hebatnya. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku percaya padanya. Cepat turun ke sini. Kau masih berpikir kau belum mempermalukan dirimu sendiri. Cukup belum? Ya Xingchen, kau sangat mengecewakanku. Jika kau menghabiskan 100 miliar, maka kekayaan bersihmu bukankah akan lebih dari 1 triliun? Jika itu benar, apakah kau masih akan berada di rumah keluarga Shen kami, mencuci pakaian dan memasak? Pemuda ini, anak sapi baru lahir tak takut harimau. Saya akhirnya mengerti mengapa Nona Shen menceraikan orang ini. Di mana orang-orang dari grup naga tersembunyi? Mengapa mereka belum tiba? Bukankah mereka bilang mereka akan mempersembahkan pesanan 100 miliar sebagai hadiah ulang tahun? Benar. Mungkinkah grup naga tersembunyi yang perkasa akan menarik kembali kata-katanya? Tidak mungkin. Kita harus menanyakan hal ini kepada Tuan Muda Su. Bukankah kau bilang pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi sepenuhnya difasilitasi olehmu? Ya, bukankah kau dari Hidden Dragon Group, Departemen Bisnis? Telepon mereka dan tanyakan sekarang juga. Bibi Shen, kau mungkin belum tahu. The film Pria was ini sudah translated dipecat oleh and grup naga narrated tersembunyi. by M. Dipecat Media. Xiaobing. Apakah ini benar? Bibi jangan dengarkan omong kosongnya. Grup naga tersembunyi sedang sibuk berbisnis. Mungkin mereka tertunda oleh sesuatu. Kalau begitu cepat telepon mereka. Benar sekali. Panggil mereka. Sialan, mengapa pesanan grup naga tersembunyi belum tiba? Mungkinkah berita internal dari grup itu palsu? Kurasa panggilan teleponnya ini, bahkan jika menelepon selama 10.000 tahun, tidak akan tersambung. Bukankah kau ingin melihat hadiah ucapan selamatku? Kalau begitu biarkan aku tunjukkan padamu. Kau akan segera tahu siapa yang mengirim pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi. Pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi telah tiba. Bos Wei, Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Wei Chi Bos Wei, pemegang saham terbesar kedua grup naga tersembunyi. Salam Bos Wei. Bos Wei, silakan lewat sini. Keluarga Shen kami secara khusus memesan tempat duduk di barisan depan untuk Anda. Tidak perlu. Saya tidak akrab dengan keluarga Shen Anda. Saya hanya mengikuti perintah bos untuk mengantarkan pesanan 100 miliar kepada Tuan Tua Shen. Pesanan itu berasal dari kelompok naga tersembunyi. Bos besar misterius kepada kakek. Kapan kakek mulai mengenal sosok sekuat itu? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Guru baru saja menerima kabar. Tuan Tua Shen telah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dia saat ini terbaring di unit perawatan intensif. Keluarga Shen mengadakan perjamuan ulang tahun ini murni untuk mendapatkan pesanan 100 miliar. Kelompok orang dari keluarga Shen ini benar-benar bermain api. Saya mendengar berita itu. Anda bilang grup naga tersembunyi. Pesanan 100 miliar untuk keluarga Shen difasilitasi oleh Anda. Anda ini siapa? Hak apa yang kau miliki untuk memengaruhi niat bos besar? Aku apa? Kau sudah dipecat oleh kelompok naga tersembunyi. Jika di masa depan aku dengar lagi bahwa kau berani menggunakan nama kelompok naga tersembunyi untuk menipu dan mengakali orang lain di luar, percaya atau tidak aku akan mematahkan kakimu. Xiaobing, kau benar-benar dipecat oleh grup. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua salah sampah itu. Dia sengaja menjebakku dan memfitnahku. Itu benar-benar tidak masuk akal. Pesta ulang tahun yang bahkan tamu kehormatannya tidak hadir. Pesta ulang tahun macam apa itu? Demi pesanan 100 miliar. Mereka telah benar-benar meninggalkan semua rasa malu. Shen Yuyao, kakek sangat baik padamu. Sekarang kakek sakit parah. Kau masih berani berada di sini, mengobrol dan tertawa bersama mereka. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku mengumumkan bahwa pesanan 100 miliar dengan ini dibatalkan. Apa yang kau pikirkan? Bahwa pesanan 100 miliar Hidden Dragon Group bisa dibatalkan hanya karena kau mengatakannya? Bos Wei, pesanan kami. Kapan kita bisa menandatanganinya? Saya minta maaf. Pesanan ini ditujukan untuk Tuan Tua Shen sebagai hadiah ulang tahun. Karena Tuan Tua Shen tidak hadir, pesanan ini kelompok naga TR sembunyiku tentu saja harus mengambilnya kembali. Kalau tidak aku tidak akan punya cara untuk menjelaskannya kepada bos besar. Ayo pergi. Aku tak menyangka keluarga Shen yang terhormat ternyata adalah orang-orang seperti ini. Semuanya cepatlah pergi. Tanpa pesanan 100 miliar itu, keluarga Shen bukan apa-apa. Aku kira klan Shen telah berhasil berhubungan dengan kelompok naga tersembunyi. Tapi siapa sangka, mereka malah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki mereka sendiri. Ayo pergi. Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Shen Yuyao, dengan karaktermu, bagaimana kau pantas mendapatkan guru menerimamu sebagai murid? Yi Xingchen, kau sampah tak berguna. Ini semua karena kau, sehingga pesanan 100 miliar keluarga Shen kami dibatalkan. Di rumah sakit mana Tuan Tua Shen berada?
bawa aku menemuinya. Yi Xingchen berhenti di situ. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Selama 3 tahun terakhir di keluarga Shen kami, kau makan dan minum gratis. Namun kau bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih. Dan kau merusak masa depan keluarga Shen. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, setidaknya ia akan mengibaskan ekornya untukku. Kamu lebih buruk daripada anjing. Bibi Shen, bagaimana dia layak dibandingkan dengan anjing? Jika dia tidak sengaja memfitnahku, bagaimana mungkin aku dipecat oleh grup naga tersembunyi? Dia bahkan tidak pantas dibandingkan dengan anjing. Kau baik-baik saja, Xiaobing. Dia telah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun. Jika dia memarahiku, aku bisa menoleransinya. Kau ini siapa? Berani-beraninya menudingku. Ye Xingchen, apakah kau tidak merasa bersalah sama sekali? Rasa bersalah. Kenapa aku harus merasa bersalah? Ye Xingchen, aku akui bahwa keluarga Shen kami demi mengamankan pesanan 100 miliar, menyembunyikan penyakit kakek. Itu adalah kesalahan kami. Tapi apakah kau tahu berapa banyak upaya yang kami curahkan untuk perjamuan ini? Dan untuk mengamankan pesanan 100 miliar itu. Sekarang, itu semua karena dirimu. Sehingga semuanya sia-sia. Jadi kau mengatakan, kau menggunakan pesta ulang tahun Tuan Tua untuk menipu grup naga tersembunyi agar memberimu pesanan. Dan pada akhirnya itu tetap salahku. Apa yang harus kau perdebatkan? Jika bukan karena kau merasa dipaksa bercerai oleh kakakku dan tidak mau menerimanya, kau tidak akan mencari balas dendam yang nekat. Aku sudah melihat banyak orang berhati sempit sepertimu. Kau hanya berharap keluarga Shen kami gagal. Pria luar biasa seperti Tuan Yi, bukan untuk kamu fitnah. Apa yang salah dari perkataanku? Dia hanyalah penjahat pengkhianat, yang paling rendah dari yang rendah. Sampah dari semua sampah. 3 tahunnya, bersama kakakku, adalah noda terbesar dalam hidup kakakku. Cukup, karena hal-hal sudah sampai sejauh ini. Shen Yuyao, kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok pagi. Baiklah, aku tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Ye Xingchen, kau adalah gumpalan lumpur yang tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Shen Yuyao, Tuan Yi awalnya bermaksud memberimu satu kesempatan terakhir, tetapi kamu gagal menyia-nyiakannya. Besok kamu akan tahu tepatnya apa yang telah kamu hilangkan. Aku harap kamu tidak akan menyesali ini nanti. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menyesali satu hal, bahwa aku seharusnya tidak mendengarkan kakek dan menikahinya. Biro urusan sipil. Biro urusan sipil sebentar lagi tutup. Mengapa si sampah itu belum tiba juga? Mungkinkah dia membatalkan? Perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Apa kau takut dia akan kabur? Lihat, aku bahkan membawa sampahnya. Kurasa, sampah ini pasti berencana meminta uang. Dengan begitu banyak orang di pesta itu, dia akan terlalu malu untuk mengambil uang yang diberikan kakak Yuyao padanya. Orang seperti ini yang bersikeras menjaga harga diri dan menderita karenanya. Tampaknya persis seperti yang akan dia lakukan. Lihatlah pria itu. Bukankah dia datang? Kalian semua kembali. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bergantung pada Tuan Wan Ning. Mengendarai mobil bernilai jutaan, hanya mengendarainya dengan santai. Jika kalian punya banyak waktu luang ini, kalian seharusnya memikirkan bagaimana menghadapi audit ruangan grup naga tersembunyi. Yi Xingchen, cepat atau lambat aku akan menjebakmu. Sebelumnya, kamu menumpang hidup pada keluarga Shen. Dan sekarang kamu menumpang hidup pada Dewa Perang Wan Ning. Tidakkah kamu merasa malu? Jika aku jati kamu, aku akan mengambil sepotong tahu. Tabrakan diri saja dan mati kalau begitu. Mami, kau tidak seharusnya mengatakan itu. Mungkin mereka justru menikmatinya. Mampu menjadi kesayangan pria dari Dewa Perang Wan Ning adalah sesuatu yang akan menyelamatkannya dari 20 tahun perjuangan. Hanya memikirkannya sekarang membuatku muak. Aku lihat kau dan Wan Ning sudah saling kenal selama beberapa waktu sekarang. Memperlakukan aku seperti ini. Apakah kau tidak punya rasa malu sama sekali? Aku ingin tahu siapa itu, yang segera setelah mereka menjadi murid pribadi guru yang mulia, segera tidak sabar untuk meninggalkan suami yang menemanimu selama 3 tahun. Mengatakan semua ini tidak berguna sekarang. Masuklah. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan ikuti. Biarlah, sudah waktunya mengakhiri 3 tahun perasaan konyol ini. Selamat, kau bebas. Dan selamat juga untukmu. Kau bisa pergi dan dengan layak berkencan dengan Wan Ningmu sekarang. Tapi sayangnya, guru yang agung itu tampaknya sama sekali tidak tertarik padamu. Aku tidak bermaksud begitu. Seharusnya memang begitu. Pergi, layani dengan baik. Wan Ning Dewa Perangmu. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu keluar. Putri, bagaimana kamu selesai begitu cepat? Jangan bilang kamu diam-diam menyelipkan uang di dalamnya. Kakak, kau sekarang benar-benar bebas. Mungkin kau bisa dengan benar mengembangkan hubungan dengan guru sekarang. Aku masih tidak tahu, apakah guru memiliki niat itu terhadapku? Bagaimana mungkin dia tidak? Apakah kamu lupa? Gurulah yang membuat Yi Xingchen menandatangani perjanjian perceraian. Dan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Bagaimana mungkin guru tidak memiliki niat itu terhadapmu? Shen Yuyao, ada masalah apa? Guru, aku merindukanmu. Shen Yuyao, kau baru saja bercerai dan sudah sebegini. Tidak sabar. Apa yang kau butuhkan dariku? Guru, aku datang untuk memberitahumu bahwa Ye Xingchen dan aku punya bercerai sepenuhnya.
Jadi mulai hari ini, aku bisa berlatih kultivasi bersamamu. Ada hal lain. Guru, aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah memaksa Ye Xingchen itu untuk menandatangani perjanjian perceraian ini, membantuku melarikan diri dari lautan penderitaan ini. Perjanjian cerai. Dia menandatanganinya sendiri. Aku tidak memaksanya. Tidak mungkin, aku mengenalnya dengan cukup baik. Kau sedang mempertanyakan aku. Aku tidak akan berani. Lepaskan pakaianmu. Guru, bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Apa yang kau lakukan? Bukankah guru menyuruhku melepas pakaianku? Bukankah kau memakai pakaian latihan untuk berkultivasi? Aku akan menunggumu di bawah. Apakah guru punya masalah di area itu? Tidak tertarik pada wanita? Guru, aku siap. Kita bisa mulai sekarang. Latihan bela diri menekankan dasar-dasar. Itu harus dilatih sejak usia muda. Jika kau bukan tubuh suci kuno desolat, aku sama sekali tidak akan menerimamu sebagai The murid. film was Guru, translated apa itu tubuh and suci kuno narrated terlantar? by M Tubuh kuno Media. desolat adalah keajaiban sekali dalam 1000 tahun. Dalam seni bela diri, itu dibagi menjadi tik kebawaan dan diperoleh. Aku adalah tubuh suci kuno desolat kebawaan. Dan kau adalah tubuh suci kuno desolat diperoleh. Tubuh suci kuno terlantar yang diperoleh, tapi aku memiliki meridian yang lumpuh sejak kecil. Tidak bisa berkultivasi. Bagaimana aku menjadi tubuh suci kuno terlantar? Akademi yang membina Hwasia, tak terhitung ahli, pernah memiliki harta tertinggi, bernama pil 1 Ki Kekacauan Purba, yang disuling dari tak terhitung material surgawi dan harta duniawi. Jika seseorang dapat mengonsumsi lebih dari 1000 pil 1 Ki Kekacauan Purba, mereka dapat mencapai tubuh suci kuno desolat. Sesederhana itu. Mudah, pil 1 Ki Kekacauan Purba mulai ditawar 200 juta di pasar gelap, dan tak ternilai harganya, namun tidak tersedia. 200 juta? Kalau begitu aku pasti tidak menjadi salah satunya. Karena alasan ini, siapa yang akan menghabiskan 200 miliar untukku? Orang bodoh yang kau bicarakan itu adalah aku. Apa yang telah kau konsumsi selama 3 tahun terakhir dalam pil 1 Ki Kekacauan Purba, jauh lebih dari 200 miliar. Mungkinkah Ye Xingchen itu, pil hitam yang dia berikan padaku, adalah pil kekacauan purba tunggal? Tidak mungkin. Orang yang egois seperti dia, bagaimana mungkin dia memberikan hal yang begitu berharga kepadaku? Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Latih seni bela diri bersamaku, dan kau berani terganggu. Ayo terima pedangnya. Angkat pedangnya. Terlalu tinggi. Jika kau takut kesulitan, kau tidak perlu berlatih. Guru, aku tidak takut. Ayo. Mengapa pantatmu terangkat begitu tinggi? Kau adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat. Tetapi yang paling bodoh. Hari ini aku akan mengajarimu satu set teknik yang cocok untuk kultivasi wanita. Teknik pedang gadis guild. Guru, topengmu. Guru, mengapa kau selalu memakai topeng? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? Aku ingin melihat wajah asli guru. Hari itu akan tiba, tapi tidak sekarang. Latihan hari ini berakhir di sini. Halo, Yuyao, kamu di mana? Cepat kembali. Kakekmu sedang sekarat. Baiklah. Guru, sesuatu telah terjadi di rumah. Aku harus sekarang segera kembali. Kakek, apa yang kau katakan? Orang tua Shen. Tolong bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Kakek, Kakak, apakah kau mencoba mengatakan bahwa negara bagian tengah dan properti itu, ini kata sandinya? Apa kata sandinya? Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. kakek. Kakek. Kakek, bagaimana kabarmu? Kakek, jangan menakutiku. Dokter, di mana dokternya? Aku mengirim seseorang untuk mengundang Dokter Dewasu. Apa yang kakekmu katakan? Kakek bertanya. Di manakah Ye Xingchen? Di mana pasiennya? Tuan Muda Shou telah tiba. Kakak Yuyao, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Komandan Garnisun Negara Bagian Tengah, Tuan Muda kedua dari Tuan Shao Wudi, Zhou Mu. Dan ini adalah Shen Yuyao, murid pribadi sang guru. Sumu. Nona Shen. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kakak Yuyao, Tuan Muda Shou mendengar bahwa kau sedang mencari Dokter Dewa dan segera membawa Dokter Dewa pribadi keluarganya Dokter Dewasu bergegas ke sini. Suhucu. Anda adalah orang yang sering muncul di televisi. Tangan suci pengobatan. Tertua Suhuchun. Itu benar. Sepertinya gadis muda ini memiliki sedikit pengetahuan. Apa hebatnya itu? Kakakku juga adalah murid pribadi guru. Meng, jangan bersikap tidak sopan. Cepat minta maaf kepada Dokter Dewasu. Penyakit kakek masih membutuhkan dia untuk mengobatinya. Aku tidak akan. Sudah lama sekali sejak saya mengambil tindakan untuk mengobati orang luar. Fakta bahwa saya datang hari ini adalah karena menghormati Tuan Muda Shou. Namun, izinkan saya menyatakan persyaratan yang tidak menyenangkan di awal.
apakah saya berhasil mengobati tetua Shen atau tidak? Keluarga Shen Anda harus memberi saya biaya konsultasi sebesar 100 juta. 100 juta. Kenapa kau tidak merampok kami saja? Yu Yao ini terlalu mahal. Kurasa tetua. Toh tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Sebaiknya kita lupakan saja. Sebelumnya, hadiah murid untuk guru sudah mengosongkan seluruh tabungan keluarga Shen kita. Apakah Anda mengobatinya atau tidak? Itu terserah Anda. Apakah Anda mengharapkan saya memohon kepada Anda untuk mengobati penyakit itu? Dokter Dewasu mohon tunggu. Kami setuju dengan pengobatan itu. Kakak, bajingan tua ini menaikkan harga di tempat. Yu Yao, kamu adalah murid pribadi guru. Lihat apakah kamu bisa meminta bantuan guru. Bibi Shen, kau sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kakak Yu Yao memiliki kesempatan untuk menjadi istri tuan. Hanya karena masalah kecil ini. Aku takut itu mungkin membuatnya tidak senang. Mami, Xiao Bing tampaknya berbicara dengan beberapa alasan. Cukup berhenti bicara. Dokter Dewasu, biaya konsultasi 100 juta ini memang sedikit mahal. Keluarga Shen kami benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Tetua Su, demi aku, berikan mereka diskon 50 juta. Baiklah, demi Tuan Muda, 50 juta. Saya akan mengobati penyakit Tuan Tua Shen. Kakak Yu Yao, cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Muda Shou, Nona Shen. Tidak perlu ada isyarat yang begitu besar. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka malam ini, bawa Nona Shen Man, dan undang aku bersama, untuk makan sederhana. Ini, kalau begitu sudah beres. Hanya untuk makan. Harganya 50 juta. Benar-benar layak menjadi keluarga pelindung negara pusat. Sungguh murah hati. Baiklah, kalau begitu. Dokter Dewasu, mohon cepatlah. Idiot. Orang ini jelas mencoba untuk memeras uangmu. Tuan Tua Shen pada dasarnya sama sekali tidak sakit. Yi Xingchen, kau sampah. Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Kakek yakinlah. Bahkan jika Raja Neraka datang hari ini, aku pasti akan menarikmu kembali dari gerbang neraka. The film was translated Mengapa kau masih tanpa and malu narrated berlama-lama by di sini? N-Media. Jika kau menunda perawatan Dokter Dewasu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Benar. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab? Aku sudah bilang, Tuan Tua Shen sama sekali tidak sakit, tidak perlu pengobatan. Kakek sudah dalam keadaan seperti ini. Namun kau masih mengklaim dia tidak sakit. Apakah kau punya hati nurani sama sekali? Kakek sudah sangat baik kepada kita. Tetapi kau ingin kami hanya berdiam diri dan melihat kakek meninggal. Apakah kau punya hati nurani? Ye Xingchen, pintunya ada di sana. Pergi sendiri. Jangan ganggu Dokter Dewasu selagi dia mengobati kakek. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Anak muda, kau adalah mantan suami Nona Shen, menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen bukan? Kau memang tidak berharga seperti yang dikatakan rumor. Kau siapa? Aku adalah putra kedua Xiao Wudi, Zhoumu, bocah. Jika kau tahu yang terbaik untukmu segera ingat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Jika ayahmu tahu, kau berbicara padaku seperti ini, dia mungkin akan memutar kepalamu hingga lepas, dan menggunakannya sebagai bola untuk kutandan. Ye Xingchen, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Tuan muda kedua Su, secara khusus mengundang Dokter Dewasu untuk mengobati penyakit kakek. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kamu juga memfitnahnya di mana-mana. Saya telah berpraktik kedokteran selama 30 tahun. Apakah seorang pasien sakit atau tidak? Saya masih bisa tahu. Nona Shen, ketika saya sedang merawat pasien, saya tidak ingin diganggu. Saya harus meminta Anda untuk mengusir orang kurang ajar ini keluar untuk saya. Ye Xingchen, cepat dan pergi. Jangan paksa aku untuk menyerangmu. Kamu orang tak berguna. Pergi dari sini. Kamu makhluk tak berperasaan, tak punya hati. Kamu tidak tahu berterima kasih. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Yu Yao, sebelum kakekmu sakit kritis, dia meninggalkan warisan untuk Yi Xingchen. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu. Sekarang dia sangat menginginkan kakekmu mati agar dia bisa mendapatkan uang itu. Dia benar-benar lumpur busuk, benda tak berguna yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Baiklah, lalat itu sudah diusir. Dokter Dewasu, saya merepotkan Anda. Mohon selamatkan kakak saya. Ini adalah pusaka keluarga saya, 13 jarum penyelamat nyawa. Setiap kali saya menggunakannya, saya mengalami penipisan energi vital yang besar. Menagih Anda 50 juta, dianggap murah bagi Anda. Yu Yao ada di sini untuk berterima kasih kepada Dokter Dewasu terlebih dahulu. Akting orang tua ini cukup meyakinkan. Sepertinya 5 juta. Biaya rujukan sudah terjamin. Kakek, bagaimana kabarmu? Dokter Dewasu, apa yang terjadi Dokter Dewasu? Ini tidak masuk akal. 13 jarum penyelamat nyawa saya belum pernah gagal sebelumnya. Ini. Nona Shen, aku bisa saja menyelamatkan kakekmu. Tetapi si tak berguna itu menunda waktu optimal untuk pengobatan. Tepat sekali. Hanya sedikit saja.
Ini semua salah si tidak berguna itu. Mengenai masalah ini, saya sama sekali tidak akan membiarkannya berlalu. 13 jarum penyelamat nyawa. Kurasa itu seharusnya disebut 13 jarum pencabut nyawa. Siapa Anda? Berani mempertanyakan keterampilan medis orang tua ini. Beraninya Anda kurang ajar di depan orang tua ini. Salam guru. Guru, Maha Guru dan mantan guru. Guru, putra kedua Sowo di pelindung negara bagian tengah, Zhoumu, menyapa Maha Guru dan mantan guru. Guru, tanpa alasan. Mengapa kau menyerangku? Kau menghalangi jalan. Kudengar keterampilan medismu sangat mengesankan. Aku bilang keterampilan medismu adalah sampah, apa kau tidak setuju? Saya setuju. Anda adalah orang suci agung dunia. Tak tertandingi dalam pengobatan dan seni bela diri. Hamba yang rendah hati ini. Beraninya saya tidak setuju. Tuan, keterampilan medis Dr. Dewasu mungkin tidak sebaik milikmu, tapi dia masih seorang ahli di jalur medis. Untuk memanggilnya sampah, sudah keterlaluan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. apakah ini guru itu? Dia terlalu tampan dan terlalu mendominasi. Tuan Tua Xian hanya mencapai akhir dari umurnya. Adapun penyakit mematikan aslinya, itu sudah lama disembuhkan oleh orang lain. Disembuhkan oleh seseorang. Siapa yang menyembuhkannya? Akhirnya sudah dekat. Bukankah itu berarti kakek sudah tidak bisa disembuhkan lagi? Guru, mohon saya memohon Anda untuk selamatkan kakek. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan berada di tangan surga. Mengingat situasi saat ini tahun ini, bahkan jika kita mengundang Dewa Agung Jinro, dia tetap tidak berdaya untuk membalikan takdir, bahkan guru sendiri. Kakak sudah bangun. Ye Xingchen, Anda sudah datang. Kakek, Anda salah. Dia bukan Ye Xingchen. Dia adalah guru saya. Dia membina. Tak terhitung ahli kuat Huaxia. Dia adalah guru bijak utama. Guru, Jadi saya salah. Tetua Xian, aku sudah menggunakan teknik kultivasi untuk memperpanjang usiamu selama 3 tahun. The film was Luar biasa. translated and narrated Ini by sungguh M ajaib. Media. Membalikan hidup dan mati. Membalikan yin dan yang. Guru, Anda benar-benar makhluk ilahi. Guru, tolong minta mereka semua pergi. Ada beberapa kata yang perlu saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Lepaskan topeng Anda. Masih berpura-pura di depan kakek. Apakah Anda tidak rela? Kakek, bagaimana kau tahu siapa aku? Siapa lagi yang akan menghabiskan 10 tahun basis kultivasi untuk memperpanjang hidup seorang yang sekarat, orang tua selama 3 tahun? Ye Xingchen, apakah Anda lupa? 3 tahun lalu ketika saya berada di medan perang domain luar, menyelamatkan Anda mengenakan topeng ini. Kebaikan kakek yang menyelamatkan nyawa, Ye Xingchen tidak akan pernah lupa. Saya tahu segalanya tentang masalah antara Anda dan Yu Yao. Yu Yao gadis itu. Dia tidak memiliki keberuntungan itu. Siapa sangka bahwa bocah yang saya pungut saat itu ternyata adalah guru bijak terkemuka Huaxia. Kakek, tolong jangan katakan itu. Kakek, hidupku milikmu. Ketika kamu mengatakan hal-hal ini, kedengarannya terlalu jauh. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Tapi kakek berharap Anda dan Yu Yao bisa berdamai. Yu Yao adalah anak yang baik. Hatinya tidak buruk. Mari kita bicarakan nanti, kakek. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Tuan Muda Shou, jika kita melakukan ini, apa kau pikir tidak akan ada masalah? Shen Yuyao adalah murid Tuan bagaimanapun juga. Apa yang perlu ditakutkan? Shen Yuyao memiliki tubuh suci kuno terpencil. Dia adalah kuali kultivasi ganda terbaik. Ayahku adalah pelindung negara bagian tengah. Dia setidaknya adalah penguasa tertinggi di satu wilayah. Setelah aku berkultivasi ganda dengan Shen Yuyao dan mencapai terobosan, apa yang perlu ditakutkan bahkan dari guru? Terlebih lagi,
Kakak laki-lakuku akan segera menembus ke alam dewa perang. Kalian bertiga ayah dan anak benar-benar melakukan skema yang rumit. Mengapa kita harus juga membius minuman Sandman? Jika aku tidak berusaha membantumu menyelesaikan masalah utang 10 juta kelompok naga tersembunyi, kau pasti masih makan makanan penjara sekarang. Apa salahnya aku bermain dengan gadismu? Apakah gadismu seharga 10 juta? Ya. Tuan Muda Show benar untuk menceramahiku. Tapi Sandman masih perawan. Jangan lihat sudah berapa lama aku bersamanya. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya sekalipun. Itu bagus sekali. Setelah aku selesai bermain dengannya, kau bisa menyusul. Terima kasih Tuan Muda Show. Kubis yang bagus seperti Sandman akan dihancurkan oleh babi. Ayo Tuan Muda Show. Hari ini, meskipun guru menyelamatkan kakek, bagaimanapun juga, kita harus berterima kasih pada Tuan Muda Shu. Nona Shen, apa yang kau katakan? Ini semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Tidak perlu kata-kata lagi. Semuanya ada di dalam anggur kalau begitu. Bersulang. Ayo minum, ayo. Mengapa aku bertemu orang ini di mana-mana? Sungguh sial. Ayo, duduklah. Sudah mulai bereaksi, Tuan Muda Show? Kau pergi pesan kamar dan tunggu aku dulu. Aku akan membawanya pulang dulu. Dan menguncinya. Baiklah. Guru, sesuatu sedang terjadi di sana. Muridmu ini tidak hanya kurang kuat, tetapi kecerdasannya juga sangat rendah. Kamu pergi periksa Sandman. Aku akan pergi periksa Shen Yuyao. Hentikan. Jadi kau rupanya bocah. Mencoba bermain pahlawan yang menyelamatkan si cantik ya. Mantan istrimu sudah sangat membencimu. Namun kau masih datang untuk ikut campur urusan orang lain. Shen Yuyao adalah murid pribadi guru. Jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut akan celaan guru? Menyalahkan. Lagi pula tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihatku. Setelah aku membereskanmu, siapa yang akan tahu aku melakukannya? Mengurusku. Sungguh sesumbar yang tak tahu malu. Bocah, sepertinya kau masih belum tahu betapa menakutkannya diriku. Ayahku adalah penjaga kota negara pusat yang terhormat. Pada usia 6 tahun, aku mulai berlatih seni bela diri bersama ayahku. Pada usia 18 tahun, aku memasuki alam Zhongxie. Dan tahun ini, aku mencapai alam Shanshan War God. Teknik pamungkas ayahku yang terkenal Thunder Fire Palm telah aku latih hingga puncak kesempurnaan. Apakah kau masih berpikir aku membual tanpa malu kepadamu? Bahkan jika ayahmu datang, di mataku, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat daripadamu. Kau, beraninya kau menghina ayahku. Tidakkah kau tahu bahwa seorang Zhongxi tidak boleh dihina? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Kebetulan saja aku Tuan Muda ini memiliki beberapa fetish khusus. Nanti, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup atau tidak bisa mati. Hari ini aku akan berdiri tepat di sini. Silakan saja kamu menyerang. Jika aku bergerak bahkan satu langkah pun, aku akan bunuh diri di tempat. Kau benar-benar berani meremehkanku. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku akan menggunakan teknik pamungkas ayahku yang terkenal Thunder Fire Palm untuk menghancurkanmu menjadi debu. Sampah. Tuan Muda Show? Tuan Muda Show? Apa yang terjadi padamu Tuan Muda Show? Mati. Yi Xingqian benar-benar membunuh Tuan Muda Show? Sudah berakhir. Langit negara bagian tengah akan runtuh. Bersiaplah menghadapi murka dari pelindung Shou Wudi, negara bagian tengah. Jika Shou Wudi berani menggangguku, aku tidak keberatan membiarkan negara bagian pusat mengganti komandan garnisonnya. Ini benar-benar melanggar hukum. Hei, apakah itu? Apakah itu keluarga Shou dari negara bagian tengah? Tuan muda kedua Shou? Dia sudah mati. Jangan pergi. Tolong. Selamatkan aku.
Obat yang begitu manjur. Keluarga Zhou dari negara bagian pusat, benar-benar jahat. Tepat di sini, aku The melihat film was dengan mata kepalaku translated sendiri. and Sampah itu Ye narrated by Xingchen a media. membawa kakak Yu Yao ke sini. Si tidak berguna ini. Jika sesuatu terjadi pada Yu Yao, aku sama sekali tidak akan membiarkannya lolos. Yu Yao. Putriku. Putri. Kakak. Ye Xingchen. Ye Xingchen, kau binatang yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Kurasa kamu pasti salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Aku melihat dengan jelas. Kamu sampah, tanpa busana, berada di atas putriku. Bagus Ye Xingchen. Kakakku sekarang adalah murid guru. Beraninya kau melanggarnya. Jika aku tidak turun tangan untuk membantu, kakakmu sudah akan menjadi mayat sekarang. Subing, kau juga hadir. Katakan padaku, apa yang terjadi? Dialah yang meracuni anggurmu, mencoba berkomplot melawanmu. Ye Xingchen, alasan apa lagi yang kau miliki? Jelas sekali Subing, yang bekerja sama dengan Zhou-mu itu, untuk memberimu obat. Komandan Garnisun Negara Bagian Pusat, berada di titik terobosan. Dan kamu, yang merupakan tubuh suci kuno desolat, tujuan mereka, pastilah untuk menggunakanmu sebagai wadah kultivasi untuk kultivasi ganda. Kau bicara omong kosong, kaulah yang meracuninya. Putra Komandan Garnisun, demi menyelamatkanmu, dibunuh olehnya. Apa? Ye Xingchen, membunuh putra kedua pelindung negara pusat. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Penjaga negara pusat adalah penjaga terkuat Huaxia. Kekuatan bela dirinya telah mencapai puncaknya. Dia adalah salah satu puncak Huaxia. Ye Xingchen, apakah kau punya keberanian sebesar beruang dan macan tutul? Beraninya kau membunuh putra penjaga negara pusat. Kalau begitu aku harus bertanya padamu, jika dia tidak menyimpan niat buruk terhadapmu, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, alasan apalagi yang kau coba buat? Ye Xingchen, aku tahu aku memaksamu untuk menceraikanku. Kau tidak rela dan ingin membalas dendam padaku. Tapi kau seharusnya tidak menggunakan metode ini. Cepat ikat orang ini, kirim ke rumah penjaga negara bagian pusat, untuk meredakan kemarahan penjaga negara bagian pusat, agar keluarga Shen kita tidak terlibat. Shen Meng benar, ikat sampah ini untukku, dan kirim dia ke kediaman pelindung pusat. Itu tidak berguna. Apa yang benar-benar pelindung negara bagian tengah inginkan adalah dirimu. Oleh karena itu dia pasti akan datang mencari keluarga Shen, meskipun kau adalah murid pribadi guru. Oleh karena itu, niat mereka, apakah juga niatmu? Tamparan ini adalah hukuman atas tindakanmu malam ini, karena melanggarku. Demi pernikahan kita di masa lalu, kau harus melarikan diri. Murka penjaga negara pusat, tidak bisa kau tahan. Kamu masih seperti biasa, merasa benar sendiri. Aku tidak setuju kakak. Bagaimana jika kau membiarkannya pergi? Dan tuan penjaga, melampiaskan amarahnya pada keluarga Shen kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kau berencana meminta guru untuk campur tangan? Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi. Aku akan secara pribadi berurusan dengan Zhou Wudi. Kamu tidak perlu khawatir akan terlibat olehku. Kau masih sangat suka menyombongkan diri. Setelah hari ini, kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Sekarang cepat dan menghilang. Guru, Campur tangan untuk sosok kecil, sepertiku. Apa yang Anda katakan? Ayahku hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan muda, saya yakin pelindung pasti menghadapi sesuatu yang mendesak dan tertunda. Masalah mendesak. Apa yang bisa lebih penting daripada pernikahanku? keluarga Xiao benar-benar layak menjadi keluarga pelindung negara bagian tengah. Semua keluarga teratas di provinsi negara bagian tengah ini telah tiba. Selain itu, 4 keluarga besar negara bagian tengah juga ada di sini. Ayah Tuan Muda Xiao, pelindung Xiao Wudi, adalah pakar tertinggi Huaxia. Kau terlalu meremehkan nilai seorang pakar tertinggi Huaxia. Dikatakan bahwa mereka yang hadir hari ini bukan hanya beberapa keluarga seni bela diri teratas negara bagian tengah, tetapi juga pakar tertinggi seni bela diri dari Huaxia akan hadir. Semua ini disebabkan oleh prestis pelindung Xiao. Selamat datang semuanya yang datang hari ini untuk menghadiri pernikahan Shen Yuyao dan aku. Setelah hari ini, Shen Yuyao adalah istri Tuan Muda ini. Aku dengar bahwa preferensi Tuan Muda Xiao dalam hal itu sangat menyimpan wanita yang telah dia mainkan sampai mata tak terhitung jumlahnya. Jika Shen Yuyao ini menikah dengannya, siapa yang tahu berapa lama dia bisa hidup? Itu seharusnya tidak terjadi kan? Shen Yuyao, seperti orang bijak agung dan guru Huaxia saat itu, memiliki tubuh suci kuno terpencil. Dia adalah wadah kultivasi ganda yang luar biasa. Jika dia dimainkan sampai mati seketika, itu akan menyia-nyiakan sumber daya surgawi. Apakah Anda menyesal bahwa Anda gagal mendapatkan kecantikan tak tertandingi seperti itu? Dulu Shen Yuyao menerima instruksi pribadi dari guru, melihat ke seluruh Huaxia. Siapa yang berani berkomplot melawannya? Ini hanya karena guru mengusir Shen Yuyao dari sekte. Kalau tidak Tuan Muda Xiao, bahkan jika meminjamkan 10 kali keberanian padanya, dia tidak akan berani menikahi Shen Yuyao. Mohon tunggu sebentar semuanya. Mohon jangan terburu-buru. Begitu ayahku tiba, pernikahan akan segera dimulai. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Keluarga Zhou yang merupakan
keluarga pelindung negara bagian tengah, bisa mengundang kami untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Shou adalah bagi kami suatu kehormatan besar. Saya lihat beberapa dari Anda barusan, tampaknya mengobrol dengan sangat gembira. Apel, apakah Anda punya pendapat tentang pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Shouku? Sama sekali tidak. Tuan Muda Shou dan Nona Shen, pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi. Saya yakin, semua orang yang hadir seharusnya tidak keberatan kan? Tidak. Tidak. Aku keberatan. Sampah ini benar-benar datang sendirian. Apakah dia mencari mati? Sepertinya, bocah ini benar-benar menyimpan niat jahat yang gigih terhadapmu. Ye Xingchen, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kau mencari mati. Bukankah kau sedikit terlalu bersemangat? Ye Xingchen, gangguanmu yang terus-menerus sungguh membuatku merasa jijik. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Alasan Su Tianqi menikahimu adalah karena tubuh suci kuno terlantar milikmu. Dan tubuh suci kuno terlantar milikmu diberikan kepadamu olehku, tanpa izinku. Bahkan keluarga Shou bisa melupakan untuk mengambilnya. Aku pada dasarnya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau berkali-kali menyabotas kakakku dan menghancurkan masa depan keluarga Shenku. Bukankah itu hanya karena kakakku memaksamu bercerai dan kau menyimpan dendam, sengaja mencari balas dendam? Jangan gunakan perspektif sempitmu untuk berspekulasi tentang niatku. Ye Xingchen, cepat pergi. Kau baru saja membunuh putra penjaga negara bagian pusat. Jika kau tidak pergi sekarang, penjaga negara bagian pusat akan segera tiba. Bahkan jika kau ingin pergi, kau tidak akan bisa. Pergi? Kemana lagi kau bisa pergi? Hari ini adalah hari pernikahan akbar saya. Semua bangsawan kuat dari Central State telah berkumpul. Tempat ini dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengenang arwah saudaraku di surga. Mengenai kematian saudaramu, aku sangat menyesal. Maaf, kau pikir permintaan maaf akan membantu? Di Central State, mereka yang menyinggung keluarga Shouku tidak pernah berakhir dengan baik. Aku belum selesai bicara. Mengenai kematian saudaramu, aku hanya merasa menyesal. Tapi dia pantas mati. Batu nisan Shoumu. Ye Xingchen, apakah kamu gila? Kau tidak hanya membunuh putra kedua keluarga Shou, tetapi kau juga menantang martabat keluarga Shou seperti ini. Semuanya, dia adalah mantan suami Nona Shen, si gila yang membunuh Tuan Muda Shoumu. Dia bahkan menggali batu nisan Tuan Muda Shou. Ini sungguh mengerikan. Dia murni mencari mati. Gila, menantu tak berguna ini. Praktis mencoba melubangi langit. Kau si gila keji. Beraninya kau menyinggung martabat keluarga Shou. Kenapa kau tidak berlutut dan menerima kematian? Kau ingin aku berlutut. Kau tidak cukup berkualitas. Patriark Li tidak cukup mumpuni. Kalau begitu tambahkan keluarga Ma dari Central State. Apakah itu cukup mumpuni? Tidak cukup. Lalu, bagaimana jika ditambahkan keluarga Sunku? Masih belum cukup. Itu menarik. Bagaimana jika ditambah keluarga Wang dari Central State? Masih jauh dari cukup. Kau. Ye Xingchen, apakah kau gila? Kau bahkan tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah 4 keluarga besar negara bagian pusat. Kedua, setelah keberadaan keluarga penjaga kota, mereka menguasai tingkat kekuasaan tertinggi di negara bagian tengah. Kata-kata santai apapun dari mereka dapat memutus jalanmu menuju kelangsungan hidup. Sekarang, apakah kau pikir mereka masih belum cukup memenuhi syarat? Jadi kenapa? Lupakan tentang mereka. Bahkan jika semua keluarga seni bela diri dari negara bagian tengah berkumpul di sini, mereka tetap tidak akan cukup berkualitas. Kau didukung oleh Dewa Perang Wanning. Aku bisa mengerti kenapa kau tidak menganggap mereka serius. Tapi bagaimana jika kita tambahkan keluarga Shouku penjaga kota Central State? Apakah kau kurang waras? Tuan muda kedua keluarga Shoumu. Aku membunuhnya hanya karena aku mau. Kenapa kau belum mengerti juga? Di mataku keluarga Shoumu sama sekali tidak berarti. Sepertinya ada beberapa hal yang masih belum kau ketahui. Aku sudah menggunakan nama ayahku untuk mengirim undangan pernikahan kepada Tuan Qixinglan yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara dan Tuan perdamaian bela diri Huaxia, Tuan Hongye. Kedua yang agung dari Huaxia ini telah menerima undangan pernikahan. Terlebih lagi mereka sudah setuju. Seperti yang diharapkan dari keluarga penjaga kota. Mereka bisa mengundang kedua yang agung Huaxia teratas ini. Puncak yang mutlak. Dikatakan bahwa kedua orang ini, meskipun mereka bukan murid dari guru bijak Maha Kudus itu, ketika mereka masih muda, mereka berdua menerima bimbingan dari guru. Sekarang, dapat dikatakan bahwa kedua orang ini, salah satu dari mereka, dapat mendominasi seluruh provinsi. Aku lihat setelah mendengar berita ini, wajahmu menjadi pucat karena ketakutan. Kurasa ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Hal apa? Kedua orang yang kau bicarakan itu, para agung Huaxia yang bermartabat, juga datang untuk menghadiri pernikahan ini, atas instruksiku. Kau ini apa? Bahkan ayahku, sama sekali tidak akan berani mengklaim otoritas atas kedua yang agung itu. Kau pikir kau pantas? Ye Xingchen, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Berbicara begitu sembrono, menyinggung semua keluarga Dao bela diri di negara bagian pusat hari ini adalah satu hal, tetapi kau juga berbicara tidak sopan terhadap kedua yang tertinggi. Bahkan jika kau memiliki 100.000 nyawa sekarang itu tidak akan cukup. Tuan Muda Shou, mengapa membuang kata-kata padanya?
Berani menentang keluarga Scholl. Berarti berani menentang seluruh Central State. Pertama patahkan salah satu kakinya. Aku ingin melihat. Di seluruh Central State, 1.800.000 km persegi. Seberapa keras tulang. Dari mereka yang berani menentang keluarga Shouku. Pengawal, patahkan kakinya. Hentikan. Dasar orang-orang bodoh nekat yang tidak takut mati. Berani menentang Tuan Yi. Apakah nyawa kalian cukup keras? Dewa Perang Wan Ning, hal-hal sudah mencapai titik ini. Dan kau masih ingin melindungi nyawa kesayangan priamu. Saya yakin, ini bukanlah sesuatu yang harus kau khawatirkan. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Yi. Atas nama dirimu sendiri, atas nama ayahmu, dan atas nama seluruh keluarga Xiaomu. Untuk memohon jalan keluar. Aku tidak salah dengarkan. Apakah kau menyiratkan bahwa jika aku tidak meminta maaf padanya, dia akan membawa orang dan memusnahkan keluarga Shouku? Tepat sekali. Belum lagi ayahku, yang merupakan sipir provinsi yang terhormat, menekan seluruh Central State dengan kekuatan bela dirinya. Hanya berdasarkan keluarga Shouku, yang telah bercokol di Central State selama 1 abad. Fondasi yang terkumpul, dan koneksi saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Kecuali, dia memiliki identitas yang tak tertandingi. Kalau tidak dengan apa dia menghancurkan keluarga Scholl, hanya dengan mulutnya. Dia benar-benar orang bodoh nekat yang tidak tahu mati. Kau benar-benar berani memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Namun bagian terakhir, dari apa yang kau katakan, tidak salah. Memusnahkan keluarga Shoumu. Memang hanya masalah mengucapkan kata. Kirim perintahnya. Ikat sampah Shou Wudi itu, dan bawa dia ke sini. Ya, Aku tidak salah dengarkan. Kau ingin mengikat ayahku dan membawanya ke sini. Kau pikir kau ini siapa? Sampai bisa mengikat seorang penguasa tertinggi Wasia, benarkan? putriku, jika kita membiarkan mereka terus membuat keributan seperti ini, pernikahanmu, siapa tahu masalah lain apa yang mungkin timbul. Ya Xingchen, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Ada begitu banyak jalan yang bisa kau ambil di dunia ini. Namun kau bersikeras memilih jalan menuju kematian. Jika kau mendengarkanku saat itu, melarikan diri dari negara pusat. Alangkah indahnya jika kita melarikan diri. Aku datang hari ini untuk menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak datang, kau yang akan mati nanti. Cukup ya Xingchen. Hentikan omong kosong ini. Sebelum putriku menceraikanmu, kau adalah beban baginya. Bahkan setelah bercerai kau masih datang untuk menyakitinya. Karma buruk apa yang putriku kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Yi Xingchen, kau menghabiskan sepanjang hari mengatakan kata-kata yang menakut-nakuti ini. Apakah ada gunanya? Kau tidak masih berfantasi bahwa setelah menghancurkan pernikahan kakakku dengan Tuan Muda Zhou, kau masih bisa menyalakan kembali hubunganmu dengannya kan? Aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Bahkan jika aku setuju, keluarga Shenku sama sekali tidak akan pernah setuju. Sebelum Tuan Garnisun tiba, selagi Wan Ning melindungimu, cepatlah pergi. Begitu Tuan Garnisun sampai di sini, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Shen Yuyao, kau pada dasarnya tidak tahu keberadaan macam apa. Aku Ye Xingchen, mantan suamimu. Sebenarnya, mengenai hidupku, aku akan duduk di sini saja. Siapapun yang ingin mengambilnya, datang dan coba. Sungguh arogan. Kau benar-benar memainkan peran yang bagus dalam merebut peran tuan rumah. Semakin senang kau melompat-lompat di atas sana sekarang, semakin menyedihkan kematianmu nanti. Nak, turunlah. Kursi itu milik Tuan Muda Zhou, dicadangkan untuk ayahnya. Itu adalah kursi utama perjamuan. Kursi ini melambangkan seluruh wilayah negara bagian tengah. Puncak kekuasaan di 108 kota. Hanya seorang penguasa tertinggi. Hanya satu yang menekan semua dengan kekuatan bela diri. Hanya satu di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sini. Kau tidak salah. Aku bukan orang yang memerintah paksa, atau berada di atas 10.000 orang. Karena kau tahu keterbatasanmu sendiri. Kenapa kau tidak cepat-cepat turun dari sana? Aku belum selesai bicara. Ketinggian kursi ini memang sedikit rendah untukku, karena aku memerintah bangsa dengan paksa, di atas 10.000 kali 10.000 orang. Kau pikir kau bisa menekan seluruh tempat ini? Kau tidak salah. Malam ini, melihat ke seluruh tempat, kemanapun pandanganku tertuju, hanyalah semut belaka. Benar-benar tanpa hukum. Pengawal, tangkap dia. Jangan terburu-buru. Jika kita membunuhnya sekarang, ayahku akan sangat tidak senang. Yi Xingchen, kenapa kau tidak buang air kecil dan dengan benar? Lihat dirimu sendiri. Sekarang ketakutan akan menunjukkan kelemahan ini. Namun masih melontarkan omong kosong. Demi pertunjukan malam ini, kau mungkin berlatih cukup banyak bukan? Karena memang begitu, maka biarkan semua orang melihat dengan baik. Berapa lama kau berencana untuk melanjutkan pertunjukan monyet ini? Dewa Perang Wan Ning, katakan padaku jika Tuan sampai tahu bahwa kesayangan priamu ini begitu sombong dan angkuh. Bagaimana dia akan menghukummu? Aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya yang kau lihat darinya. Dia sekarang berani menentang para pahlawan negara bagian tengah dan menentang keluarga Shouku. Dia hanyalah menantu yang dibuang, disingkirkan dari keluarga Shen. Baik dari segi pengetahuan maupun status, dia lebih rendah darimu. Ketika aku memanggilnya anjing, aku sudah memujinya. Lancang, statusnya bukan untuk kau komentari sembarangan. Status apa yang dia miliki? Apa aku tidak tahu? Dia hanyalah sepotong sampah yang tinggal di keluarga Shen selama 3 tahun. Diusir oleh keluarga Shen karena tidak punya tempat tinggal. Oleh karena itu,
Dia mencarimu Dewa Perang Wan Ning, dan kemudian menjadi kesayangan priamu, kesayangan pria Dewa Perang Wan Ning. Dewa Perang Wan Ning, katakan padaku apakah aku benar? Kau, Biarkan dia terus berbicara. Juga apakah kau tahu mengapa adik laki-lakuku meninggal di tangan orang ini? Itu justru karena tunanganku mengetahui dia adalah sepotong lumpur tak berguna yang tak tertolong, ingin menceraikannya dengan surat pembatalan. Namun sampah ini menyimpan dendam dan membius tunanganku, berniat membius tunanganku. Kemudian, dia tertangkap oleh adik laki-lakuku. Dia benar-benar membunuh adik laki-lakuku secara brutal. Sungguh pemutarbalikan hitam dan putih yang mahir. Jika Anda sekalian tidak percaya padaku, aku akan membiarkan tunanganku memberitahu semua orang secara pribadi apakah masalah ini benar atau tidak. Kau sebaiknya berpikir baik-baik sebelum bicara. Pikirkan ibumu dan adik perempuanmu. apa yang dikatakan Tuan Muda Su? Semuanya benar. Shen Yuyao, kau benar-benar tidak mengecewakan harapanku. Kau telah mengecewakanku sekali lagi. Sekarang, orang ini tidak tahan melihat Shen Yuyao menikah dengan keluarga Shouku yang terhormat. Jadi sekarang, dia rela mempertaruhkan segalanya bahkan nyawanya hanya untuk menghentikan pernikahan antara Shen Yuyao dan aku. So Tianqi, kemampuanmu untuk menikmati fantasi liar, bahkan 3 bagian lebih hebat daripada kemampuanmu memutarbalikkan hitam dan putih. Cukup ya, Xing Chen. Apakah kau masih punya sedikit pun rasa, tanggung jawab, dan komitmen seorang pria? Kau tidak hanya melakukan pembunuhan, masih melontarkan omong kosong di sini. Tutup mulutmu. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Mengkritik Tuan Yi. Yang kau tahu, hanyalah bersembunyi di balik wanita ini, benarkah? Ya, Xing Chen. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Ketika pembela Su tiba, aku sebagai menantu perempuan keluarga Su, bisa memohon agar mereka memastikan kau memiliki mayat yang utuh. Ini adalah yang paling bisa kulakukan untukmu. Beri aku mayat yang utuh. Kurasa itu tidak perlu. Memang tidak perlu lagi. Bahkan jika Yuyao memohon untukmu, keluarga Shouku tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Karena kamu telah merobek lubang di langit Central State. Putriku, kau tidak perlu memohon untuk orang tak tahu terima kasih. Dia hanyalah anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dia jelas hanya tidak tahan melihatmu berhasil dan bertekad untuk menyakitimu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri lagi. Lihatlah anak ini. Wajahnya pucat dan anggota tubuhnya tidak terkoordinasi. Ada apa? Tidak bisakah kamu mempertahankan sandiwara itu? Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan menunggu keluarga Shou bertindak. Aku akan mencari sepotong tahu sendiri dan membenturkan kepalaku ke sana lalu mati. Awalnya keluarga Shouku enggan untuk mengambil tindakan terhadap orang yang tidak penting seperti itu. Hanya dengan satu kata dari keluarga Shouku, ada banyak sekali keluarga yang kuat dan kaya di Central State yang ingin menghukum mati dia. Tapi dia berulang kali, berkali-kali menantang batas kesabaran keluarga Shouku. Dia bahkan membawa batu nisan saudaraku ke tempat ini. Dan sekarang dia bahkan telah duduk di atas tahta yang aku siapkan untuk ayahku, seorang supremahwasia. Untuk orang bejat dari Central State sepertimu, yang perilakunya keji dan niatnya jahat, keluarga Shouku bersumpah bahwa kami tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Benar sekali, aku sarankan agar orang ini dilucuti keempat anggota tubuhnya dan dijadikan babi manusia, ditempatkan di pintu masuk rumah keluarga Shou untuk tontonan publik. Kemudian biarkan kita masing-masing mengambil pisau dan perlahan mengirisnya sampai mati. Sebagai peringatan bagi yang lain, hukuman mati irisan perlahan, hukuman mati irisan perlahan, irisan perlahan, irisan perlahan. Waktumu tidak banyak lagi. Kau punya sisa waktu 3 menit. 3 menit, kamulah yang tidak punya banyak waktu lagi. Anak ini adalah orang bejat dari Central State. Tindakannya telah menimbulkan murka dewa dan manusia. Keluarga Shouku telah memutuskan untuk mengeksekusinya atas nama surga, menjatuhkannya hukuman irisan perlahan. Aku yakin dengan melakukan ini, ayahku pasti akan sangat puas. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Shou seperti ini. Tuan Muda Shou, untuk irisan pertama hukuman irisan perlahan ini, izinkan keluarga Wan dari Central State yang melakukannya. Irisan kedua, biarkan keluarga Sun dari Central State yang menanganinya. Patriark Li, jangan mencoba merebut ini dariku. Irisan ketiga ini akan ditangani oleh keluarga Ma dari Central State-ku. Bagus, irisan keempat ini akan ditangani oleh keluarga Li-ku. Kami 4 keluarga besar Central State bersedia bergandengan tangan dengan keluarga Shou untuk menjatuhkannya hukuman irisan perlahan. Dan aku dan aku. Dan aku dan aku. Nak, setelah hari ini, reputasimu karena mencari mati akan menyebar ke seluruh Central State. Namun, membiarkan kami 4 keluarga besar menjatuhkanmu hukuman irisan perlahan, irisan demi irisan juga dapat dianggap kehormatan tertinggi. Kuburan leluhurmu akan diberkati dengan keberuntungan besar. Kau bersikeras mencari mati. Sekarang kau sudah keterlaluan, bukan? Seharusnya kau dengan patuh mendengarkan kakakku. Lari dari negara bagian tengah karena malu. Dengan begitu, kau tidak akan berakhir dengan nasib ini hari ini. Benar. Dia, itu hanya karena kecemburuan, sehingga hatinya menjadi bengkok. Jika dia tidak bersikeras datang untuk merusak pernikahan kakak Yuyao dengan Tuan Muda Shou, dia tidak akan mendatangkan bencana ini pada dirinya sendiri. Putriku, syukurlah kau menceraikannya lebih awal
Kalau tidak keluarga Shen kita akan terseret olehnya. Siapa tahu seberapa buruk. Yi Xingqian, sudah sampai pada titik ini. Bisakah kamu masih mempertahankan sandiwara itu? Tidakkah kamu merasa sangat gelisah? Sisa 1 menit. Kamu benar-benar orang yang tak menangis sebelum melihat peti mati. Sekarang aku akan memberitahumu. Apa itu keputusasaan? Hukuman irisan perlahan ini. Irisan pertama untuk Yi Xingqian. Kamu yang melakukannya. Kakak Yu Yao cepatlah pergi. Bukankah kau sangat membencinya? Pergilah kau, penguasa Huaxia. Qixinglan naga perkasel telah tiba. Salam kepada kedua penguasa. Salam kepada kedua penguasa. Kami menghormati Baginda. Kami menghormati sang penguasa. Kami menghormati yang mulia. Bangunlah. Putra tertua Klan Shu menyampaikan rasa hormatnya kepada kedua penguasa. Apa yang kalian lakukan barusan? Melapor kepada penguasa. Baru saja di pernikahan ini terjadi selingan kecil. Selingan. Penguasa Anda mungkin tidak tahu. Baru saja di pernikahan Tuan Muda Shou, seekor makhluk menyelinap masuk. Seekor monyet yang berpura-pura gila dan bodoh. Seekor monyet. Hanya badut belaka. Anda tidak perlu mengkhawatirkan The film dia. was Kami akan translated menanganinya and dengan benar. narrated Mohon by tenang M dua Media. penguasa. Kami akan segera menyuruh seseorang menyingkirkannya. Kau benar-benar memiliki otoritas besar bukan? Dua penguasa. Di mana ayahku? Jika ayahmu Zhou Wudi datang, mungkin kejadian hari ini tidak akan meningkat menjadi situasi ini. Tapi sekarang, Anda benar. Jika ayahku datang, dia pasti tidak akan membiarkan lalat di atas panggung ini melompat-lompat begitu lama. Sampai-sampai mengganggu suasana hati kedua penguasa tertinggi. kau bilang orang di atas panggung itu adalah lalat. Tepat sekali. Dia adalah pria yang selama berada di keluarga Shen. Hidup menumpang pada mereka selama 3 tahun. Dan akhirnya, diusir oleh tunanganku seorang menantu sampah. Namun sampah ini menyimpan dendam dan membius istriku. Berniat melakukan pelecehan seksual terhadap tunanganku. Kemudian dia ditemukan oleh adik laki-lakiku. Dia benar-benar dengan kejam membunuh adik laki-lakiku. Selain itu pada hari pernikahanku, dia melontarkan pernyataan keterlaluan. Dia sama sekali mengabaikan kekuatan besar dari negara bagian tengah. Ini menyebabkan semua pembesar menjadi marah. Ingin mengeksekusinya dengan hukuman irisan lambat. Melapor kepada kedua penguasa tertinggi. Dia bahkan tak hormat padamu berdua. Kami menasihatinya dengan baik. Tetapi dia hanya meningkatkan keangkuhannya. Bertindak sembrono. Dia mengklaim bahwa kalian berdua adalah bawahannya yang datang atas panggilannya. Dan pergi atas perintahnya. Kejahatan orang ini terlalu banyak untuk dicatat. Dia tidak termaafkan. Mamang. Bahkan, mantan istri yang dinikahinya tidak tahan. Dan ingin memberikan sayatan pertama dari hukuman mati irisan lambat. Makhluk sembrono semacam ini. Hanya karena tidak menghormati kedua penguasa tertinggi. Satu pelanggaran ini saja sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali. Untuk mengizinkan pejabat tinggi seluruh negara bagian tengah untuk bergantian mengeksekusinya. Kuburan leluhur keluarganya pasti sudah mengeluarkan asap hijau. Saya tidak menyangka kedua penguasa tertinggi tiba pada saat ini. Benar-benar lancang. Lebih dari sekadar benar-benar lancang. Jika kau bertanya padaku, dia hanya mencari mati. Dua penguasa tertinggi, mohon jangan marah. Silakan pindah ke halaman belakang. Junior ini sekarang akan bersama dengan berbagai pembesar negara bagian tengah membereskan orang ini. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Berurusan dengan keluarga Zhou memiliki keberanian yang luar biasa. Penguasa tertinggi Qi, mengapa Anda memukul saya? Qixinglan, Hong Ying. Ye Xingchen, apakah kamu gila? Beraninya kau memanggil penguasa tertinggi? Qixinglan. Mereka bilang kursi ini, kecuali seseorang adalah Maharaja Agung. Kecuali kekuatannya menaikkan suatu bangsa. Kecuali seseorang berada di atas 10.000 orang. Tidak bisa diduduki, benarkah itu? Kursi ini tidak lebih dari sebuah kursi biasa. Zhou Wudi adalah pelindung provinsi dan merupakan Maharaja Agung Huaxia, mendominasi sebuah provinsi dengan kekuatannya. Sungguh kekuatan luar biasa yang ia miliki. Ketika sang guru mendirikan alam penguasa tertinggi, dia pernah berkata, seorang penguasa tertinggi hanyalah orang biasa dengan kekuatan bela diri yang sedikit lebih kuat. Karena kursi ini hanyalah kursi biasa. Kalau begitu katakan padaku, apakah aku layak untuk duduk di atasnya? Sang guru adalah maha bijak dan mantan guru yang kekuatannya menekan Huaxia, berdiri di atas 10.000 kali 10.000 orang. Tentu saja dia pantas untuk duduk. Apa artinya ini? Dia adalah sang guru. Shen Yuyao, sudah lama kukatakan padamu, ketika kau kehilangan Tuan Yi, yang kau hilangkan adalah yang paling di dunia ini, pria luar biasa. Sungguh kesalahan yang mengerikan. Bagaimana aku bisa begitu buta untuk mengusir seorang menantu naga langit? Aku sangat bodoh. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua telah menyinggung perasaannya. Apa yang sebenarnya The film terjadi? was Zhou translated Tianqi, and ketika Shen narrated Yuyao by masih M menjadi Media. murid pribadiku, kalian berdua ayah dan anak, demi mencari terobosan, menculiknya, untuk dijadikan wadah kultivasi ganda. Beraninya kau menyentuh murid pribadiku. Kau benar-benar mencari mati. Ini tidak ada hubungannya denganku.
Ini semua urusan keluarga Shuinya. Selama tidak terjadi apa-apa pada ayahku, keluarga Shuku masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan Muda Slow, apakah kau menunggu ayahmu? Bawa Shuo Wude kemari. Aku lupa memberitahumu, ayahmu, pada hari pemakaman saudaramu, sudah diadili. Semua orang yang tidak menghormati sang guru hari ini, Akademi Jisia, 72 murid sang guru, tertinggi dan perkasa, akan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal, bahwa kau adalah sang guru? Aku memberitahumu, bahwa keluarga Shen berkolusi dengan pihak luar, untuk menjebakmu. Apakah kau mempercayainya? Aku memberitahumu, tubuh suci kuno desolatanmu, dikultivasi olehku. Apakah kau mempercayai itu juga? Aku memberitahumu, bahwa keluarga Su memanfaatkanku. Aku mencoba menyelamatkanmu. Itulah mengapa aku membunuhnya. Apakah kau mempercayai itu juga? Tidak memberitahumu. Adalah karena apa yang pernah kuinginkan. Adalah perasaan yang tidak tercampur dengan kotoran emosi apapun. Shen Yuyao, apa yang pernah kau inginkan? Aku memberikan semuanya padamu. Aku tidak merasa berutang apapun padamu. Tidak. Aku mohon padamu. Bisakah kita berdamai, ku mohon? Jangan pergi. Di matamu, aku hanyalah seorang yang tidak berguna. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku, apakah kau masih akan berdamai denganku? Ye Xingchen,